belajar PKN tentang pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila dalam masyarakat. Ya. Pengamalan Pancasila dalam masyarakat. Ada pertanyaan dulu. Apa? Diam dulu. Kelompok ini dulu. Sila pertama apa? Kesatuan Indonesia. Kerakyatan. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Daripada Pancasila pernah mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Contohnya apa kalau sila pertama? Beribadah. Sila kedua? Kedua itu? Sila apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil. Contohnya apa? Tolong menolong. Ya. Sila ketiga? Persatuan Indonesia. Contohnya apa? Pengamalan. Ya. Sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya apa? Bermusyawarah. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya apa? Keadilan sosial, tidak membeda-bedakan. Lanjut. Pernah kalian melihat orang-orang di sekitar mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila yang tadi? Contohnya? Pernah? Pernah. Atau kalian yang mengamalkan sendiri? Enggak. Selanjutnya, ini adalah gambaran dari contoh penerapan nilai sila pertama. Beribadah sesuai dengan keyakinan atau kepercayaannya masing-masing. Ya. Oh ini. Ini adalah nilai sila kedua. Apa? Tidak peduli itu wanita ataupun laki-laki. Kalau memang butuh pertolongan ya tolong. Ya, ulah kakak pukul. Tiga, pengamalan Pancasila Persatuan Indonesia bekerja sama. Ini dalam membuat apa? Pancasila dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Ini sila keempat, bermusyawarah. Bentuk RT, misalkan si Padi nyalon ke jadi RT, si Hasan nyalon ke jadi RT, silakan bermusyawarah. Selanjutnya, ya. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan air bersih, tidak membeda-bedakan. Semuanya harus merasakan keadilan sosial. Tidak boleh ada yang tidak menerima air bersih. Nah,
Wawancara memahami hubungan sila-sila dalam Pancasila. Nah, untuk pelajaran sekarang kalian nanti akan Bapak suruh untuk mewawancarai 5 narasumber. Silakan Bapak sudah memberikan informasi ke guru atau ke sekolah bahwa nanti akan ada siswa kelas 6 yang melakukan sesi wawancara. Ya, berkelompok. Dan berikut beberapa pertanyaan panduan yang dapat digunakan. Apa yang mendorong narasumber melakukan suatu praktik? Jadi menanyakan apakah Bapak pernah melakukan suatu hal baik? Hal baik apa yang Bapak lakukan? Ya. Apakah melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati ikhlas, atau pengen dapat imbalan atau pujian? Kedua, mengapa narasumber yakin bahwa tindakannya akan memberikan kebaikan pada semesta atau lingkungan? Apa manfaatnya Anda melakukan hal baik? Selanjutnya, apa hubungan praktik baik yang dilakukan dengan praktik baik yang lainnya? Berarti pertanyaannya bukan satu, tapi dua. Hal baik apa saja yang pernah Anda lakukan? Misalkan saya pernah memberikan uang 500 rupiah pada seseorang yang membutuhkan untuk makan. Misalnya antara rajin beribadah dengan senang bersedekah dan membantu sesama orang yang. Nah, jadi tadi hal baik itu kan bukan berarti harus kita menolong. Tapi dalam Pancasila itu kan hal baik itu yang pertama melakukan ibadah sesuai keyakinan. Itu kan hal baik. Ya, membantu orang itu sila kedua, bermusyawarah itu sila keempat, sila ketiga apa? Gotong royong. Itu kan hal-hal baik yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, nanti seperti ini gambarannya. Ada wawancara. Nah, gitu. Contoh pertanyaan wawancara ini silakan kalian boleh tulis di contoh pertanyaan. Apakah Bapak bantu gini? Kalau yang kalian wawancara itu laki-laki, maka ada ibunya dibuang. Apakah Bapak pernah melakukan hal baik? Atau tadi apakah hal baik apa saja? Atau bisa diganti hal baik apa saja yang pernah Bapak lakukan? Hal baik apa saja? Tulis atau harus boleh, itu yang itu. Atau hal baik apa saja yang pernah Bapak lakukan? Kedua, apa yang mendorong Bapak melakukan hal baik? Hal baik itu. Tiga, hal baik apa yang pernah Bapak atau Ibu lakukan? Berarti yang pertama itu pernah tidak melakukan hal baik? Pernah. Apakah yang mendorong? Apa alasan Anda? Apa alasan Bapak melakukan hal baik? Ya. Ketiga, hal baik apa yang Bapak pernah lakukan? Ya. Keempat, apakah Bapak Ibu yakin hal baik yang dilakukan bermanfaat bagi sesama atau lingkungan sekitar? Silakan ditulis dulu. Silakan dicatat dulu beberapa pertanyaan. Silakan. Ingat,
narasumbernya minimal 3 lah. Minimal 3 narasumber yang kalian 3 orang yang diwawancarai. Ya. Apakah Bapak Ibu yakin hal baik yang dilakukan bermanfaat bagi sesama atau lingkungan sekitar? Ya. Sudah? Sudah? Cepetan terusnya. Sudah? Nah, nanti setelah kalian mendapatkan hasil daripada wawancara, kita akan melakukan diskusi kelompok. Ya, nanti kalian akan diberikan lembar kerja. Ya, lembar kerja seperti ini. Ini per siswa. Nanti kalian akan diberi lembar kerja seperti ini, mengamati atau menulis hasil daripada kalian melakukan sesi wawancara dengan narasumber. Ya. Nah, nanti penilaiannya kalian di sini masing-masing. Untuk wawancara kalian melakukannya dengan kelompok. Ya. Kemudian pretestnya atau hasilnya nanti akan dipilih berdasarkan lembar kerja masing-masing. Ya. Makanya silakan ikut dalam sesi wawancara dengan baik, pahami, ya. Dan nanti ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan di dalam lembar kerja. Ya, silakan untuk tidak memakan waktu lebih lama, silakan boleh kalian melakukan kegiatan wawancara. Dan mohon sebentar, tolong kepada narasumber yang kalian minta, Bapak tolong video. Ya, Pak, sebelumnya Bapak tolong minta videonya kami. Oke. Pernah tentunya selama hidup tentunya hal yang baik itu banyak dilakukan ketika kita selama hidup ini, apalagi udah menginjak umur setengah umur gitu ya, tentunya banyak hal baik yang pernah dilakukan. Lanjut. Yang mendorong saya adalah suatu kewajiban bagi manusia berbuat baik sesama manusia, sesama makhluk hidup. Tentunya sewajarnya kita berbuat baik kepada sesama. Lagi hal yang baik yang pernah saya lakukan adalah menolong sesama atau menolong teman, menolong tetangga yang lagi kesusahan ataupun lagi membutuhkan pertolongan kita atau pertolongan saya. Ada lagi? Ya, tentunya kita menolong itu apalagi sesama tetangga. Tentunya ketika tetangga kita susah, otomatis kita pun juga mengetahui sedikit banyaknya kesusahan tetangga yang sedang dialami tentunya. Bermanfaat atau tidaknya itu pun menurut saya ketika saya membantu mereka itu
sangat bermanfaat ketika apa yang kita bantukan itu mengucapkan terima kasih. Nah, sama-sama. Salam. Wah. Pernah. Selama hidup tentunya seseorang berbuat baik itu kewajiban sesama manusia. Baik dalam segi agama meskipun ataupun beda agama. Saya pun banyak teman yang bukan agama Islam. Ada lagi? Apa yang mendorong Bapak melakukan hal baik? Mendorong hal baik adalah kewajiban tentunya. Kewajiban sesama makhluk, sama umat, sama manusia. Kewajiban menolong itu prioritas dalam kehidupan. Ada lagi? Tentunya membantu tetangga yang sedang kesulitan ekonomi atau meminjamkan sesuatu barang untuk membantu saudara kita yang sedang mempunyai permasalahan. Yang lagi? Hal baik bermanfaat atau tidak tentunya sebagai tetangga yang pernah saya bantu, tentunya itu sedikit banyaknya kita mengetahui kondisi dalam ekonomi atau suatu keadaan tetangga kita. Tentunya mudah-mudahan kayaknya apa yang saya bantukan itu bermanfaat sekali untuk tetangga atau saudara kita yang telah kita bantu. Oke, sudah? Oke. Tugas PPKN ya kelas 6 ya. Hal baik apa saja yang pernah Bapak lakukan? Menurut Bapak sih banyak ya. Mungkin salah satunya yaitu mengajar anak-anak di kelas, itu merupakan salah satu hal yang baik menurut Bapak. Apa yang Bapak mendorong Bapak melakukan hal baik? Hal yang mendorong Bapak untuk berbuat baik itu salah satu moto Bapak ya, yaitu berguna untuk orang lain dan sesama. Mungkin itu salah satu hal yang mendorong Bapak untuk selalu berusaha berbuat hal yang baik. Apakah Bapak Ibu yakin hal baik yang dilakukan bermanfaat bagi sesama atau di lingkungan sekitar? Kalau yakin tidaknya balik lagi ya kepada orang lain atau sesama ya. Itu kan merupakan penilaian. Jadi penilaian itu yang berhak melakukan penilaian itu ya mungkin orang lain atau lingkungan. Tugas Bapak yaitu berusaha selalu berbuat baik itu aja. Ada lagi? Salam. Kami dari kelas 6 diberikan tugas untuk mengawasangi
kebetulan ya setiap Bapak bangun itu sebenarnya semoga apa yang Bapak lakukan sepanjang hari itu bernilai baik. Itu hal yang membawa Bapak untuk selalu berbuat baik, salah satunya yaitu tugas manusia adalah bisa bermanfaat untuk sesama. Itu yang membawa Bapak untuk selalu berbuat baik. Bapak lakukan merupakan hal yang baik dan Bapak bisa berguna untuk sesama. Baik apa yang pernah Bapak lakukan? Hal baik yang pernah Bapak lakukan itu salah satunya yaitu mengajar anak-anak kelas yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya bisa menjadi bisa. Apakah Bapak yakin hal baik yang Bapak lakukan bermanfaat bagi sesama atau lingkungan? Untuk penilaian itu sebenarnya bukan hak Bapak ya. Yang dapat penilaian itu mungkin orang lain atau lingkungan. Tugas Bapak hanya berusaha selalu berbuat baik. Masalah diterima atau tidaknya mungkin dikembalikan lagi kepada orang lain atau Terima kasih atas pertanyaan yang sudah dijawab. Beres wawancaranya? Tidak ada kendala? Ada kendala? Apa? Siap, nanti Bapak minta ke guru yang dikasih wawancara. Benar enggak melakukan wawancara atau tidak? Ya. Selanjutnya ini adalah lembar kerja wawancara tentang praktik baik dalam masyarakat. Nama sendiri ini Pak? Ya, nama sendiri. Nama narasumber untuk haji Pak. Silakan, diperhatikan dulu sebentar. Lembar kerja wawancara tentang praktik baik dalam masyarakat. Pertama nama kamu isi. Kemudian nama kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian nama narasumber siapa yang diwawancara oleh kalian. Ini kan ada 3 ya? Ya harusnya tadi 5 karena Bapak kayaknya waktunya nggak bakalan. Kemudian banyak guru yang mungkin lagi sibuk ya. Kedua, bagian satunya, kolom selanjutnya, kegiatan yang dilakukan narasumber, artinya kegiatan hal baik yang dilakukan oleh narasumber. Ada pertanyaan kan, hal baik apa yang pernah Bapak lakukan? Ya itu berarti sana. Kemudian bahwa tuliskan uraian jawaban di atas pertanyaan berikut. Ceritakan hal-hal menarik yang kalian dapatkan dari kegiatan wawancara para narasumber di lingkungan sekitar. Hal menarik apa ketika kamu melakukan kegiatan wawancara? Ada tidak hal yang menarik menurut kamu? Hal menarik, salah itu. Karena kamu yang melakukan wawancara. Kedua, berdasarkan hasil wawancara tersebut, tunjukkan bukti bahwa para narasumber tersebut telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sila manakah itu? Artinya kalian menyebutkan narasumber itu kan misalkan tadi melakukan kegiatan hal baik. Hal baik apa? Misalkan tolong menolong. Berarti sila keberapa di sini? Sila yang manakah? Sila pertama yaitu melakukan kegiatan misalkan. Sila pertama misalkan yaitu melakukan kegiatan beribadah. 3. Dalam beberapa kalimat tunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan narasumber memiliki keterkaitan dengan pengamalan nilai sila yang baik. Jadi, ketika tadi narasumber menyebutkan hal baik, ada tidak nilai, artinya gini,
kegiatan atau kegiatan hal baik atau praktik baik yang dilakukan oleh narasumber itu mencakupi sila keberapa saja? Ya. Mencakupi sila keberapa saja? Contoh misalkan dalam melakukan musyawarah. Musyawarah itu kan harus menghargai antar agama yang lain. Misalkan kalau kita musyawarah di lingkungan masyarakat itu kan ada yang namanya tokoh agama, kemudian tokoh masyarakat. Nah itu sila apa saja yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Ya. Itu saja yang 3 yang perlu kalian isi. Ya itu saja, silakan diisi, kemudian setelah selesai baru boleh dikumpulkan. Itu nama kamu, silakan diisi terlebih dahulu. Kalau sudah beres boleh dikumpulkan padanya saja. Jangan lupa kasih nama. Dan untuk pelajaran kali ini, disebut sekian. Terima kasih untuk segala partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran. Dan semoga semuanya diberikan kesehatan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, ya, kita ice breaking dulu sebentar. Ya, saya breaking dulu. Silakan meja dipinggirkan semuanya. Kita tepuk nyamuk sama tangannya begini semua dia. Nah yang ini tangan apa? Kanan kiri kanan. Kanan di atas, kiri di bawah. Nah kalau misalkan tepuk nyamuk sendiri, ya, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri. Kalau misalkan instruksinya tepuk nyamuk kanan, kanan mana? Kanan ini ya. Kalau tepuk nyamuk kanan berarti gini, semuanya gini dulu. Berarti diam. Tepukan kalau kanan, tepuk nyamuk kanan di sini. Nah, pikir. Lagi. Tepuk nyamuk kanan. Nah, gitu. Tepuk nyamuk kiri. Ke sini, kamu ke sana. Tepuk nyamuk kiri. Malah makanan rada rapet. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kiri. Ulangi. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Kamu sebutkan. Nah, tepuk nyamuk kiri. Ulangi, tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Tepuk
tepuk nyamuk kanan. Tepuk nyamuk kiri. Tepuk nyamuk kiri. Nah, lanjut biar tidak lama. Ini permainannya. Ketika tepuk nyamuk kanan, kamu harus tepuk nyamuk sebelah kanan. Ya. Ataupun nyamuk kiri berarti tangan sebelah kiri. Tapi apabila yang kena, misalkan tepuk nyamuk kanan kena isi hok, maka kalah harus keluar. Berarti di sambil kamu harus tepuk nyamuk kanan, kamu harus gini.